Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Kamis, Rabu malam, tanggal 3 Agustus 2022. Di lokasi perluasan Masjid Al-Manar Ngawonggo, Jabar, Klaten, sedang diadakan gotong royong. Jamaah Masjid Al-Manar bersama-sama bergotong royong merapikan tanah bekas galian lubang-lubang cakar ayam yang menggunduk dan diratakan biar kelihatan rapi dan lebih memperlancar bapak-bapak tukang dalam mengerjakan proyek ini. Ada yang meratakan tanah, ada yang menata batu bata yang berserakan. Mengapa malam hari? Karena memang waktu yang mereka miliki adalah malam hari. Kalau siang hari mereka kerja, banting tulang, mengais rezeki untuk menafkahi keluarga mereka. Sementara kalau punya waktunya malam hari, ini di sebelah timur, pas di dekat dengan tembok masjid lama, banyak warga yang meratakan tanah. Ya maaf, itu ada yang memperhatikan, karena di sebelah belakang saya itu ada latar belakang pondok pesantren Mukharikun Najah. Kemudian di sebelah barat, sebelah kanan saya juga ada berlatar belakang gedung 4 lantai pondok pesantren Mukharikun Najah. Dan ini kebetulan santriwati, dan yang bergotong royong ini juga masih ada yang jomblo. Oke, ini suasana di pelataran area perluasan Masjid Al-Manar. Jamaah bersemangat bergotong royong merapikan tanah-tanah yang menggunduk, tanah galian dari lubang-lubang cakar ayam. Dari tua sampai, dari yang muda sampai yang tua, bergotong royong. Kemudian ada juga yang menata batu bata, karena area ini merupakan tanah wakaf bekas rumah tempat tinggal keluarga Bapak Sampurnojati. Dengan sendirinya bekas bongkaran rumahnya masih tersisa batu bata. Makanya ketika digali masih banyak ditemui batu bata yang kemudian ini halo juga. Tuh, ini apa namanya, bengi-bengi semongko. Yo, seger ya. Oh ya, seger. Oke, batu bata ditata yang nanti bisa dimanfaatkan. Kalau yang tidak bisa dimanfaatkan ya seoptimal mungkin dimanfaatkan, barangkali untuk campuran adukan atau apa. Oke, inilah suasana. Dan di dapur umum barangkali, oke, saya sebentar ke dapur umum, nggak jauh kok dari area itu. Yang ini yang tertutup, yang ini rumah warga yang kebetulan juga masih saudara dengan keluarga Bapak Sampurnojati. Dapur umumnya di situ. Ada beberapa ibu yang mempersiapkan hidangan minuman untuk bapak-bapak dan mas-mas yang bergotong royong di malam hari ini. Oke, aduh, ini ada angkong yang lewat. Oke, di sebelah barat sana
ora sido. Ya, oke, begitu banyaknya sehingga kami ini susah untuk pengambilan gambarnya satu persatu. Oke, dari kejauhan aja lah. Untuk memperlihatkan betapa antusias warga atau jamaah Masjid Al-Manar dalam bergotong royong, meskipun di malam hari, karena memang mereka punya waktunya di malam hari. Sementara di siang hari mereka kerja mencari nafkah untuk keluarganya. Ini barangkali ada takmir masjid juga, kemudian nah ini yang paling dekat kok Mas Santo ya. Nah, iki sesuk aku di anu iki dilabrak karo si Agung ya aku. Nah, giliran di syuting Pak Agungnya ora ono. Iya kan? Pak Diarjono. Oke. Ono benange kanggo apa ora iki benange? Iki kanggo isi kanggo apa ora iki Pak Sas? Benang. Udah rampung. Kan masih ada satu lubang ini. Kan masih satu lubang yang belum digali. Oke. Nah, ini kerjasama ini yang kaos hitam Mas Santo, ini yang kaos merah sedikit. Jadi campur PDI ini. Aduh. Oke. Aku cari posisi dulu ini agak sempit ya. Alhamdulillah bisa lewat. Alhamdulillah. Ada takmir, ada angkatan mudanya, angkatan muda Muhammadiyah AMM. Kemudian ada dan warga umum, ada jamaah pada umumnya, jamaah Masjid Al-Manar Ngawunggo. Ini merupakan tanah galian, hasil galian dari lubang-lubang yang seperti ini. Ini lubang cakar ayam. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 10 sebelah selatan juga ada. Sehingga menggunduk, sehingga untuk kerja agak mengganggu. Makanya bapak-bapak dari takmir dan panitia mengumumkan untuk gotong royong merapikan biar nanti bapak tukang lebih lancar dalam melaksanakan kegiatannya, mengerjakan pekerjaannya. Warga jamaah hanya bisa membantu meratakan atau menata kembali batu bata yang berserakan di mana-mana. Sementara yang berkaitan dengan pertukangan, biarkan mereka yang profesional yang mengerjakan. Oke, itu di sana. Ada bapak-bapak, kemudian sebelah selatan itu ada apa namanya, cakar ayam yang siap untuk dipasang, dimasukkan ke lubang untuk nantinya tiang tembok dan selasar. Sementara menurut informasi di dalam ini masih ada 4 lubang lagi, 4 tiang utama yang nantinya juga akan menyangga kubah, jadi menjulang tinggi, nanti menjulang menyangga kubahnya. Dan itu 4 pilar, itu 4 tiang itu melambangkan 4 sahabat Nabi. Bagaimanapun juga Nabi memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam, berdakwah kepada masyarakat waktu itu diikuti oleh 4 sahabat setia beliau. Dan masjid ini tidak bakalan diharapkan bisa tegak, tetap berdiri kokoh dengan 4 pilar itu. Oke.
Oke. Ini mau pindah tempat agak susah juga ini. Oke. Oke lah, pindah tempat dulu. Kita geser ke sini. Awas, Sis. Ini jadinya gimana? Yang lubang ini juga. Keputusannya gimana? Belum ada. Ini ada satu lubang yang bermasalah ini. Ini ada satu lubang yang bermasalah sehingga dihentikan sementara, bukan berarti berbahaya tapi dihentikan mengatasi bagaimana caranya, karena ini sepertinya bekas septic tank. Ini panitia baru berpikir bagaimana mengatasi ini, padahal ini pas tiang tembok ini, pilar tembok. Oke, itu tugas panitia. Yang baru datang suruh nah, itulah antusiasnya warga jamaah bergotong royong pada malam hari ini dan juga malam-malam sebelumnya, sehingga kalaupun capek tidak terasa capek karena bersenda guraunya. Mereka bekerja bergotong royong sambil bersenda gurau di antara mereka. Oke, ini bentar Mas Wajar, aku lewat dulu. Oke, agak ketinggian aku. Oke. Nah, ini berlatar belakang masjid lama, masjid yang sekarang masih dipakai, yang nanti akan diperluas. Nih, yang di dalam sudah tergali 2, berarti ini yang di dalam, kemudian yang 2 belum tergali, sehingga kita tunggu saja nanti bagaimana. Mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada satupun halangan yang melintang, termasuk harapan dari panitia, para donatur. Ini bagaimanapun juga perluasan ini memerlukan dana juga yang tidak sedikit, yang katanya menurut informasi dari panitia dan pimpinan proyek itu akan menelan biaya sekitar 5M karena 2 lantai dengan luas 930 meter persegi dengan fasilitas-fasilitas biasa standar, tempat wudhu, toilet, kemudian nanti diharapkan juga ada perkantoran, sekretariat takmir, marbot, kemudian juga nanti mungkin dibangun pula kamar-kamar penginapan, karena kebetulan dekat dengan pondok pesantren, jadi bisa nanti dimanfaatkan oleh wali santri yang mengunjungi anaknya dan perlu menginap lah, maka Masjid Al-Manar diharapkan nanti bisa menyediakan tempat itu yang dengan harga terjangkau barangkali. Ini memang di sana di sebelah utara kelihatan itu beberapa santriwati sedang belajar di lantai 3, di teras lantai 3, dan juga di dalam kelas juga itu sedang belajar. Biasa pondok pesantren menerapkan belajar malam, wajib hukumnya. Oke, ini sekilas itu mukharifun aja. Oke, ini beberapa lubang sudah selesai digali, dan ini masih ada yang ini sudah selesai, ini juga sudah selesai, berarti tinggal itu yang belum selesai karena ada masalah, dan itu pojok sana yang masih belum terselesaikan karena itu menerjang tembok, pojokan kena sedikit.
Oke. Tuh sudah kelihatan agak rata sebelah selatan, karena memang kemarin-kemarin sudah sebagian diratakan dengan apa namanya, para relawan yang datang pada siang hari. Siang hari mereka yang tidak kerja atau sedang libur biasanya ada, atau yang kerjanya sip-sipan, sip pagi, sip siang, sip malam, mereka datang membantu meratakan. Dan ini yang sebelah selatan itu sedikit sudah rata, sehingga barangkali nanti Bapak tukang dalam bekerjanya bisa lebih lancar tanpa harus melewati gundukan-gundukan tanah galian. Oke. Ini ada Bapak. Oke, kita lihat dari posisi yang lain, dari lokasi yang agak oke. Nah, begini di sebelah, saya dari sebelah barat. Ini mau dimasukkan ke YouTube ini. Oke. Nah, saya berada di lokasi sebelah barat, mepet dengan timurnya Pondok Pesantren Mukharibun Najah, hingga berlatar belakang masjid yang nantinya akan diperluas, yang akhirnya nanti apa namanya mencapai luas 930 meter persegi. Oke. Semakin jelas karena memang lampunya berada di sebelah barat ini, memancar ke timur. Di timur juga ada lampu sebetulnya, sehingga mereka kelihatan lebih jelas. Coba aku zoom dulu. Nah, ini yang baju merah ini Mas Fajar ini yang kaos kuning, hitam, yang ini biru sebetulnya, bukan hitam. Yang di sebelahnya Pak Fajar itu Pak Takim, atau lengkapnya Pak Mustaqim. Kemudian yang baru datang bawa angkong itu Pak Ahmadi. Sebelahnya ada Pak Mashuri. Kemudian yang pakai kaos hijau di lengan, siapa itu? Oh, Mas Slamet. Kemudian yang pakai kaos putih ini Bapak Wahid Hasim, bertatap muka dengan Mas Mamat, Mas Iling. Lah ini yang melintas ini Mas Iling waspodo. Kemudian ada yang baju biru, kaos biru, ini Pak Sastrawan. Kemudian yang sedang duduk di sebelahnya itu Bapak Slamet. Kemudian yang sedang mencangkul siapa itu? Kok enggak begitu jelas? Siapa itu? Enggak jelas lah. Jauh, agak jauh. Oke. Nah, kalau yang bawa angkong ini namanya Pak Wasisto Nugroho Wasisto. Ya kan. Memang dia bisanya cuma nyurung angkong. Dari tadi mau nyurungi angkong aja itu. Pegang pacul nggak bisa. Oke. Tuh di sebelah utara sana ada yang siapa itu? Ada Pak Yusro, ada Pak siapa itu? Nggak begitu jelas ya. Lampunya ada Pak Eli. Kemudian siapa lagi? Oh, Pak Dharma. Itu bawa sepeda mau kemana? Oh, dikembalikan lagi. Oke. Itu barangkali info-info sekilas yang berkaitan dengan gotong royong pada malam hari ini dalam rangka perluasan Masjid Al-Manar Ngawonggo Ceper Klaten. Oke. Ini lokasi yang saya berada di sebelah barat selatan. Di sebelah barat selatan area perluasan, sehingga oke, ini
sehingga kalaupun ada latar belakang pondok akan lebih sering kelihatan kalau dari sini. Ini tapi bukan fokusnya ke sana, fokusnya ke warga jamaah Masjid Al-Manar Ngawonggo Ceper Klaten dalam bergotong royong meratakan tanah yang merupakan tanah-tanah galian dari lubang-lubang cakar ayam. Oke, ini kebetulan ada beberapa cakar ayam yang sudah dipersiapkan untuk dipasang. Yang deretan ini, yang deretan paling selatan membujur dari barat ke timur. Ini yang ada di kayu ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nggak begitu jelas. Ini sudah terpasang, sudah disiapkan, tinggal nanti pasang besi-besinya dan nanti dimasukkan ke lubang-lubang ini. Dan sudah lengkap 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 mana sih 1 2 3 4 5 6 ya, oke, ada 6 dan kebetulan memang 6 lubang ini, 6 lubang yang sudah dipersiapkan cakar ayamnya. Oke. Kalau siang hari ini jelas, tapi ini kebetulan malam jadi minim penerangan. 2 ke 4 5 6 betul 6 yang sudah disiapkan, tinggal nanti masang besi-besinya dan kemudian baru diturunkan, dimasukkan ke lubang. Oke, ini yang berkaitan dengan cakar ayamnya, tapi untuk selasarnya, untuk yang temboknya belum. Oke, kembali ke gotong royong. Sudah kelihatan rapi, sudah kelihatan rata. Diharapkan nanti dengan ratanya tanah ini, pekerjaan bapak-bapak tukang tidak lagi terganggu dengan gundukan-gundukan tanah, dan mereka bisa lebih enjoy, lebih lebih leluasa bergerak, sehingga lebih cepat, lebih mempercepat selesainya pembangunan. Tapi sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, dan diharapkan bagi penonton yang mau berdonasi, mau menabung untuk hari akhirat nanti, bisa menghubungi panitia. Nanti insya Allah bisa dicantumkan di deskripsi. Dan kalau untuk mengetahui perkembangan jalannya pembangunan ini, bisa diikuti di Facebook dan juga di YouTube. Facebook nanti linknya akan saya sampaikan di deskripsi, bisa dilihat di deskripsi, dan link YouTube-nya juga. Sementara itu yang digunakan media sosialnya, sementara IG, untuk Instagramnya sebetulnya ada, tapi selama ini perkembangan pembangunan perluasan Masjid Al-Manar tidak di-share di IG, kebanyakan ada di Facebook dan YouTube. Ada-ada aja tingkah. Oke. Ini barangkali perkembangan untuk saat ini, perkembangan gotong royong, hasil dari gotong royong warga jamaah Masjid Al-Manar Ngawonggo Ceper Klaten. Saya selalu menyebutkan lengkap Al-Manar Ngawonggo Ceper Klaten karena saya khawatir takutnya nanti salah
persepsi karena banyak almanar, masjid-masjid almanar, nama-nama masjid menggunakan nama almanar. Dan kebetulan nama desa Ngawonggo juga tidak hanya di Klaten saja, tapi juga bisa di daerah lain. Di Magelang ada Ngawonggo, di Ngawi ada Ngawonggo, dan seterusnya. Ini almanar yang saya maksud adalah Masjid Almanar yang beralamatkan di RT 16 RW 08 Dusunnya Ngawonggo, Desanya Ngawonggo, Kecamatannya Ceper, Kabupatennya Klaten, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Jangan sampai nanti ada yang salah mengartikan ini almanar mana, almanar nggonku lah ya, padahal ini almanar Ngawonggo, Ceper, Klaten. Oke, masjid yang sebetulnya cukup representatif, cuma tidak punya halaman. Kemudian jumlah jamaahnya juga cukup besar, tapi pada hari-hari tertentu tidak bisa menampung jamaah, akhirnya meluber ke jalan. Karena di depan masjid ini jalan utama kampung. Sekalipun kampung, tapi kampung Ngawonggo, desa Ngawonggo dikenal dengan desa kalau dulu desa penghasil sawu, sampai sekarang sebetulnya hampir tiap rumah memiliki pohon sawu, dan dari pohon sawu itu mereka bisa panen sawu dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian berkembang menjadi desa tekstil karena banyak pabrik yang didirikan waktu itu, pabrik tenun ATBN, alat tenun bukan mesin, yang menghasilkan diantaranya kain mori, kain selimut atau selimut itu sendiri, selimut yang biasa dipakai rumah sakit yang hitam putih, lerek hitam putih, kain mori. Kemudian juga apa itu namanya, aku lupa namanya. Tapi sekarang sudah gulung pabrik karena kalah bersaing dengan pabrik tekstil yang mesin. Mereka lebih banyak, lebih cepat menghasilkan, dan mereka menggunakan cap. Kalaupun misalnya taplak meja, maka kembangannya, batikannya itu pakai cap, bukan manual, sehingga mengurangi tenaga kerja dan mengurangi kesempatan kerja. Oke, kemudian berkembang lagi menjadi desa industri sampai sekarang. Yang dihasilkan diantaranya pompa air yang kemudian dikenal dengan kata dragon, karena yang pertama muncul barangkali pompa air namanya dragon, yang kalau orang Jawa Tengah barangkali lebih mengenalnya kalau itu produk dari Tegal. Padahal di Tegal hanya finishing. Kalau sekarang ada pabriknya barangkali ya pabrik yang baru. Tapi yang jelas itu dari desa Ngawonggo, juga dari desa Batur, yang dari awal sudah memproduksi itu wajan dari baja, tapi dari besi baja, bukan dari aluminium. Kemudian setrika areng, bukan setrika listrik. Kemudian apalagi itu yang namanya wajan setrika itu. Nah, kemudian yang besar adalah onderdil atau part-part dari mesin-mesin penggilingan tebu se-Indonesia. Pusat pembuatan part-partnya ada di Ngawonggo, CV Ngawonggo waktu itu. Tapi sekarang pabrik gulanya nggak tahu kabarnya gimana, yang hidup berapa, yang mati berapa. Akhirnya pabriknya juga ikut mati. Kemudian yang sekarang banyak dibuat adalah rem spur. Oke, termasuk
lampu-lampu hias taman, tiang-tiang lampu hias taman, itu juga produk dari Ngawonggo. Sekedar informasi, kalau yang namanya pompa air Dragon justru tidak ada warga Ngawonggo yang menggunakannya, karena tidak mungkin digunakan karena kedalaman airnya yang mencapai 15 meter, 20 meter, sumur kedalaman segitu kayaknya tidak relevan lah kalau dipakai. Maka kebanyakan warga menggunakan mesin pompa. Dan kemudian pompa air yang itu, yang Dragon, yang manual itu dikirim ke luar daerah dalam bentuk setengah jadi, kemudian di finishing oleh mereka, kemudian mereka menjualnya. Akhirnya tahunya dari mana itu tidak diketahui, sebetulnya dari desa Ngawonggo, desa Batur. Kemudian kalau di Sentono itu dulu kebanyakan mereka, Sentono itu merupakan dukuh kalurahannya Ngawonggo, desa Ngawonggo juga. Dulu banyak yang pedagang tembakau, juga tekstil. Jadi selain tekstil juga tembakau. Begitulah informasi sedikit tentang Ngawonggo, yang kemudian di dalam desa Ngawonggo ada masjid yang namanya Almanar, mercusuar, Almanar. Jadi kata menara itu berasal dari bahasa Arab Almanar, menara, mercusuar, tempat mengumandangkan azan, tempat muadzin berazan biar kedengaran dari kejauhan, sebelum ada loudspeaker pengeras suara. Oke, itulah Almanar yang sekarang sedang dikerjakan, yang terletak di desa Ngawonggo, RT 16 RW 8, Desa Ngawonggo, Kecamatan Jebar, Kabupaten Klaten, yang sedang dalam tahap perluasan. Dan ini warga jamaah sedang bergotong royong meratakan tanah hasil galian dari lubang-lubang cakar ayam, sehingga nanti diharapkan bisa lebih lancar bapak-bapak tukang dalam bekerja, tidak lagi terganggu dengan gundukan-gundukan tanah. Kalau mereka nanti yang meratakan, maka waktunya dan tenaganya terkuras hanya untuk meratakan tanah ini. Maka diadakanlah gotong royong. Jadi sehabis sholat Isya diumumkan oleh takmir masjid bahwa malam ini ada gotong royong. Mereka pun langsung berdatangan, kemudian bersama-sama meratakan tanah galian. Oke. Kelihatannya sudah terlihat agak rapi. Insya Allah malam ini bisa selesai, dan besok pagi sudah kelihatan seperti tanah lapang, seperti sedia kala sebelum digali. Oke, barangkali hanya sampai di sini dulu video kali ini yang berkenaan dengan gotong royong dalam pemerataan atau meratakan tanah galian di area perluasan Masjid Almanar Ngawonggo, Jebar, Klaten. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya, serta lonceng subscribe-nya jangan lupa ditekan, karena dengan menekan lonceng tombol subscribe berarti saudara sobat-sobat semuanya mendukung channel ini untuk lebih berkembang. Dan sekali lagi untuk para donatur, barangkali nanti bisa melihat di deskripsi nomor rekeningnya, alamat sekretariatnya, kemudian bisa juga melihat link untuk
mengetahui bagaimana perkembangan dari pembangunan perluasan Masjid Al-Manar ini, baik itu di Facebook ataupun di YouTube. Sekian dulu, ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.